Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Madam Amira di channel MOBY. Enjoy for happy life. Teman-teman enjoy. Episode kali ini di channel MOBY sangat istimewa. Seistimewa dengan bintang tamu Madam kali ini. Istimewanya di mana? Karena pada kesempatan ini Madam akan ditemani seorang bintang tamu yang kebetulan berprofesi sebagai seorang presenter. Penasaran kan teman-teman enjoy? Baik. Untuk itu kita langsung saja ke bintang tamu kita ya pada kesempatan ini. Hai, selamat malam. Selamat malam, Madam. Malam, baik. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Seperti yang Madam lihat. Wow, mantap, keren. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, Ya. Kita akan ngomong banyak terkait dunia presenter. Wow. Tapi sebelum itu, kita persilakan dulu kepada Mas Bro ini untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman Enjoy. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darus Pantong, salah seorang presenter dari MCTV, Mitra Citra Televisi. Dan ya untuk saat ini, saya yang kemarin-kemarin itu mewawancara orang. Dan untuk malam ini saya saya mendapat giliran untuk diwawancarai oleh Madam. Silakan Madam. Luar biasa. Baiklah. Ya. Oke. Baik. Aduh, terima kasih. Ya, Madam ucapkan atas kesediaan waktunya bisa hadir berbincang ya bersama Madam pada malam ini. Ya. Ini menarik sekali. Tapi sebelum itu boleh dong sedikit cerita tentang awal mulanya, karena anybody knows ya bahwa Anda tuh ya seorang presenter. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih awal kisahnya gitu sampai bisa menjadi seorang presenter seperti sekarang ini? Iya, terima kasih Madam ya. Okay. Sebenarnya awalnya saya ini seorang jurnalis, jurnalis ya, tahu jurnalis kayak. Yeah. Tapi lama itu di awal di tahun 2009 kemarin ya teman-teman di di televisi di salah satu televisi di Sidrap itu mengajak saya jadi jadi presenter, dan itu anehnya itu langsung live. Nah ini saya juga masih sebagai pemula waktu itu ya, tentu ada sedikit ya, artinya ada sedikit ganjalan-ganjalan nervous, gimana kita nervous, khawatir. Ya. Tapi saya tertolong karena waktu itu saya diajak untuk jadi presenter berdua dengan teman. Ya, jadi saya tidak terlalu merasa grogi banget gitu. Ya, tidak semua, karena saya cuma cita jadi bumper gitu. Tidak kayak sekarang ya. Jadi sekarang ini kalau saya jadi presenter itu harus sendiri. Harus sendiri. Dan itu tanggung jawab. Dan sudah sangat percaya diri. Karena sudah biasa. Dan maksud saya kalau jadi presenter itu sebuah tanggung jawab yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Karena ini kita ibarat sebagai seorang pilot. Itu kalau kapal sudah terbang kan tidak bisa singgah-singgah. Ya, betul. Beda kalau kita pakai motor atau mobil kan kita bisa ngerem, kita bisa singgah, kita bisa cek. Tapi kalau maksudnya kalau kita sudah dengan kamera, dan itu acara sudah jalan, apalagi kalau live, itu udah bisa singgah. Maksud saya kayak apapun terjadi, must go on. Salah benar itu kita tidak bisa singgah karena kapalnya sudah terlanjur terbang. Iya, betul. Nah, itu. Oke, baik. Nah, pasti dong. Walaupun tadi awalnya hanya dadakan gitu. Tapi sekarang tuh akhirnya menjadi ya sesuatu yang sudah melekat kepada. Artinya pekerjaan ini saya juga sangat mencintai sebenarnya, karena yang namanya kerjaan itu job itu kan kita harus cintai dulu. Jadi apapun pekerjaan kita, kalau kita mencintai pasti tidak ada beban. Pasti selalu enjoy. Betul sekali. Seperti teman-teman enjoy yang sedang menyaksikan kita pada malam ini. Nah sekarang itu sebenarnya dunia presenter menurut
saya panggil Om aja ya, boleh? Om Siapa? Darwis, harusnya nih panggil siapa nih sebenarnya nih? Madam sama... Iya, terserah Madam lah, Oke, mau baik. panggil bro, mau panggil Oke, apa. baik. kayak- Nah, Kita kan seumuran kan? oh gitu. Perasaan gue mudahan dikit ya. Oke, teman-teman aja, kita fokus. Lanjut, maksud Madam ini tentu dari awalnya coba-coba merasa didadak, pada Iya. akhirnya sekarang sudah menjadi ya bisa dikatakan profesi. Iya. Dan kira-kira nih, seumpama ada yang berminat untuk menjadi seorang presenter, Iya. mungkin bisa dibagikan apa sih yang perlu dipersiapkan, Iya. hal-hal apa yang perlu kita siapkan ketika ingin seperti Mas Bro ini. Ya sebenarnya untuk jadi presenter itu gampang. Cuma yang perlu kita siapkan itu ada mental. Ada mental. Mental. Itu yang paling pokok, mental. Kemudian kepercayaan diri atau PD. Iya. Tapi ingat jangan kepedean. Jangan kepedean. Kalau kepedean itu kan lebay, toh. Iya betul sekali. Jadi beda PD dengan kepedean. Kepedean. Jadi kita harus pede, Pede, percaya diri. percaya diri, dan kita punya mental untuk berhadapan dengan kamera. Karena kamera ini seperti pistol juga itu. Oh, begitu. Kita seperti diancam. Begitu sudah dibidik, Dibidik-bidik, hati-hati. Jadi sebenarnya itu yang pertama tadi itu adalah mental. mental. Jadi karena tidak semua orang bisa berhadapan dengan kamera. Walaupun kamera ini tidak tidak bergerak, Yap. tidak ngomong, tapi kadang kita itu langsung nervous. Oh. Ketika Iya, berhadapan. Iya, kamera, apalagi kalau sudah kameramennya bilang action, roll, apa dan sebagainya, itu kan sudah ada semacam Rasa. beban itu. Ya, apalagi tadi kalau kita itu dalam rangka pelaksanaan program live. Live, iya. Live itu paling susah, tapi kalau kita typing ceritanya atau keserantun itu Tidak karena se- kita tidak senervous kita kalau live. Kan kita punya kayak ini kan bisa bisa diedit, Ah, oke. bisa di cut apa. Tapi kalau live kan semua orang langsung nonton. Iya. Jadi Pada saat kesalahan, itu juga, pada saat jadi yang- jadi kesalahan terjadi itu langsung orang tahu. Iya. Oh, Ya, begitu. Jadi Nah, saya tambahkan tadi Boleh, lagi, boleh? silakan. Jadi selain daripada mental, kepercayaan diri, juga kita harus punya wawasan yang luas, Oh, ya? dan perbenaran kata yang yang lumayan memadai. memadai. Karena seorang presenter itu tidak boleh terdiam kayak kalau sudah ngomong, Iya. ya harus dia nyambung terus. Oh, seperti. Dan harus tahu sedikit dari yang banyak. Maksudnya dia tahu sedikit masalah olahraga, tahu sedikit masalah politik dan sebagainya, sosial budaya. Jadi ketika dia wawancara dengan siapapun, itu nggak jadi masalah. Oh, begitu. Iya. Artinya harus menguasai sedikit dari yang banyak. Iya, sedikit yang banyak. Bukankah mengetahui hal-hal itu yang sedikit itu bukan ada efek begitu? Bukan harus mengetahui segala sesuatu dengan maksimal, bukan sedikit. Enggak, artinya ya kalau kita mau mengetahui sosial maksimal itu kan susah juga ya. Maksud saya Paling nggak ada gambaran. iya, paling ada gambaran. Ada bayangan. Jadi ketika kita sedang berhadapan dengan seorang pesepak bola, kita harus tahu sepak bola. Ya, betul sekali. Minimal sedikit. Iya, ada ada istilah-istilah sepak bola kita tahu sedikit. iya. Kemudian kita berhadapan dengan seorang politikus, kita harus berbincang masalah politik. Kan kita harus tahu semua itu sedikit saja. Oh, begitu. Tapi kalau memang bisa lebih banyak, lebih bagus lagi. Oh, begitu. Siap. Nah, sekarang ketika Iya. kita katakanlah bahwa tadi punya impian, wajar nggak misalnya ketika pekerjaan seorang presenter itu dijadikan bentuk profesi? Wajar banget. Wajar banget. Anda lihat kan contoh. Iya. Pasti kita tahu yang namanya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, ya betul. Seorang presenter yang kaya raya. Kerjanya hanya sebagai presenter, kerjanya hanya melawak, hanya ini dan sebagainya, tapi itu kan menjadi Hasil dari sudah menjadi profesi yang sangat luar biasa. Semua mobil dia miliki. ya betul. Dan sedikit lagi presenter yang ada di Jakarta itu kan seperti itu. Oh, oke, berarti Ya. menjadi seorang presenter itu memang menjanjikan. Menjanjikan. Untuk dijadikan profesi. Yang penting dia profesional. Betul sekali. Setuju, Profesional. Mas Bro. Jadi apapun kerjaan kita yang penting profesional, itu saya yakin hasil itu akan bagus. Hasil akan bagus. Good. Iya. Mantap sekali. Aduh, Iya. teman-teman enjoy. Madam jadi grogi nih karena di depan Madam adalah juga berprofesi sebagai seorang yang profesional di bidang dunia presenter. Aduh, Madam jadi gimana ya gitu. Enggak lah, justru Madam sekarang Siap. jadi hebat, jadi sudah jadi YouTuber kan. No, kita sama-sama. Oke, fine. Nah, masih sekitar dunia presenter.
Nah, menjadi seorang presenter berarti siap-siap kita memandu, mengendalikan jalannya suatu program. Program, betul. Nah, apakah tadi dengan cukup percaya diri menguasai ya beberapa materi yang terkait dengan pokok pembahasan itu cukup? Ya sebenarnya nggak cukup. Artinya pasti ada tambah-tambahan. Iya. Ya itu tadi kan selain daripada mental, kepercayaan diri, kemudian penguasaan namanya penguasaan wawasan dan sebagainya. Tentu ya kita harus tetap terus belajar. Betul. Ya. Ada proses belajar. Ya, ada proses belajar. Dan Ya, terus belajar. artinya dan saya sendiri terus terang ini saya itu belajar secara otodidak. Saya contoh televisi, presiden-presiden yang handal di sana kan kita bisa contohin mereka. Gaya bicaranya. Ya lagi di situ kan gratis lagi. betul. Gratis. Ya, tapi dapat ilmu yang Ya, bermanfaat. dapat ilmu yang bermanfaat. Yang penting bisa kita kan membangun. itu ya. Jadi kalau saya saya nonton itu TV ada acara seperti itu, saya tidak nikmati acaranya, tapi saya lihat itu gaya-gaya presenternya, bagaimana caranya dia ngomong, caranya dia bertanya, caranya duduk, bahkan saya contoh semua. Oke. Iya. Ya. Dan apakah Anda merasa sukses dengan itu? Belajar dengan cara ya seperti sukses itu? enggak lah, belum sampai sesukses itu, tapi saya sudah bisa tampil di depan kamera, itu sudah luar biasa bagi saya. Nah, itu maksud Madam. Ya kan? Ya. Itu maksud Madam. Berarti dengan melalui pembelajaran seperti yang secara Mas otodidak Bro ya, lakukan secara tadi otodidak, itu ya. ya cukup membantu. Cukup membantu. Buktinya kan merasa lebih nyaman sekarang, lebih Enjoy. enak sekarang. Enjoy. Oke, baik. Ya. Nah, sementara cerita pengalaman sedikit. Ya. Pernah nggak ya kejadian ketika misalnya ini lagi menjadi seorang presenter, terus ada kendala-kendala yang biasa muncul nggak? Banyak. Nah, banyak. cerita dong seperti Ya. apa? Itu Bagi tadi. kepada teman-teman. Ya, itu tadi. Jadi yang masalah kendala-kendala di lapangan pasti ada lah. Iya. Jadi itu tadi pas kita sudah on, Yap. terus tiba-tiba blank. Nah itu jadi makanya hati-hati, jangan sampai blank karena kita tidak boleh itu sebenarnya ngomong terus ada jeda sampai 20 detik, itu sudah luar biasa, itu sudah kita kalah itu sebenarnya tuh. Jadi kemudian kita harus menghilangkan kata yang terlalu banyak. Kalau begitu kita bisa ganti dengan yang lainnya. Supaya kita tidak terlalu banyak nya itu. Jadi kalau masalah pengalaman pernah enggak punya kendala, ya banyak sekali kendala-kendala kita di lapangan. Jadi itu tadi kadang kita yang pertama itu kadang lupa nama sumber yang kita mau sebutkan. Ya kalau tiba-tiba. Jadi makanya belajar dari pengalaman itu. Iya, betul. Saya sekarang kalau mau tampil lah, terutama kalau live, saya itu selalu minta bertemu dengan narasumber saya. Iya, bintang tamu sebelumnya. Bintang tamu saya minimal 1 jam saya bisa bincang-bincang dengan dia, atau sehari sebelumnya, ataukah 2 jam sebelum tampil kita harus ngomong. Ada komunikasi sebelum. Komunikasi kita harus sharing dulu. Ya, nanti saya tanya bapak seperti apa, ibu saya tanya seperti apa. Begitu. Iya, jadi nanti mereka juga enjoy. Kalau pertanyaan saya aneh-aneh kan mereka tidak bisa jawab juga. Nanti aku juga nggak nyambung gitu loh. Jadi itu juga. Dan satu lagi rahasia saya, sebelum tampil itu biasanya saya berdoa mati-matian. Loh, maksudnya kok harus mati-matian? Iya, artinya saya berdoa terus mulai dari sholat pagi hari ini sampai malam itu saya selalu berdoa, ya Allah lancarkanlah saya punya program ini. Ya Allah kan yang paling menentukan. Betul sekali. Tapi jadi itu minta tolong sama Allah. Jadi sehebat apapun kita, saya selalu minta doa sama Allah. Ya, tolong saya dilancarkan berbicara, dan tolong saya diberikan wawasan yang luas supaya acara yang saya pimpin ini sukses. Alhamdulillah. Itu yang terutama. Betul sekali. Itu yang terutama. Dan itu ternyata alhamdulillah sudah dipahami dengan baik Mas Bro ini. Oke, dan sejauh yang dijelaskan tadi itu ya ternyata memang bukan seketika bahwa ketika kita menjalankan program menjadi seorang presenter di satu acara itu semuanya fine saja. Enggak. Ya tetap ada saja. Ada kendala, tapi ada proses. Dimaksimalkan sehingga itu tidak terlalu nampak. Kelihatan. Ya. Jadi saya mengatakan begini. Jadi kalau kita
terjadi kesalahan bicara itu tidak usah kita berhenti, kita lanjut saja. Ini trik ya. Oke. Jadi artinya orang tidak semua mendengar apa yang kita bilang. Walaupun ada segelintir orang mendengar, tapi tidak semua orang bisa mendengar apa yang kita bilang tadi. Jadi terjadi kesalahan ngomong, tidak usah kita singgah. Langsung kaget. Artinya ngomong aja terus saja selanjutnya. Iya. Atau salah satu trik. Ya. Okay. Atau biasa ada istilah kita bisa tarik juga bilang maksud kami seperti ini. Iya. Jadi itu cara perbaikan. Iya betul. Jadi kalau terjadi kesalahan, iya. ataukah kalau Anda tidak sempat mengatakan seperti itu, cukup Anda bicara langsung saja. Oh iya. Karena yakin tidak semua orang bisa mendengar apa yang Anda katakan. Secara detailnya. Ketika itu. Iya. Nanti berulang-ulang baru tadi salah di sini ya. Mantap sekali. Iya. Ternyata luar biasa seorang presenter, ya bukan hanya membagi pengalamannya ketika menjadi seorang presenter, tapi juga sekaligus memberikan trik. Iya, dan ini menarik, benar. Baik, lebih seru lagi bahwa menurut Mas Bro sendiri, presenter menarik gak sih? Menarik sangat. Menarik sekali. Oh ya? Iya. Karena ngapain salah satu alasan. Iya, kita tampil di televisi kan ditonton banyak orang, itu terutama menariknya. Bisa jadi famous, terkenal. Iya, bisa terkenal, bisa banyak orang yang yang tahu kita. Betul. Terkenal. Jadi contoh kemarin ya. Iya. Ini beberapa bulan lalu saya syuting di kawasan Pangkar. Iya. Ini ada sana komunitas, saya wawancarai. Iya. Komunitas pembuat film ya. Kemarin situ ini anak-anak sidap juga. Iya. Situ ada 2 anak kecil, satu lagi satu perempuan. Itu dari tadi situ nunggu terus. Ngapain ini anak? Jadi pas saya jeda, saya kesana dia bilang, Om, minta foto. Oh, minta foto. Iya. Dengan presenternya? Iya, minta foto sama saya. Saya bilang, ngapain? Dia bilang, saya pernah lihat Om di televisi. Salah mungkin, bukan saya. Dia bilang, tidak, pasti Om yang di televisi kemarin itu. Saya tonton di rumah saya. Iya, berarti itu salah satu bagian bahwa kita bisa terkenal melalui artinya melalui dengan presenter. Ini kita bisa diketahui dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi itu pengalaman-pengalaman seperti itu. Baik, nah sebagai seorang presenter ada presenter idola nggak? Maksudnya yang diidolakan begitu? Oh ya, Andi F. Noya. Boleh dijelasin presenternya Kick Andy. Oke. Saya suka sekali dengan beliau itu karena beliau itu orangnya cerdas. Iya. Dan punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dan cara-caranya dia bertanya ke narasumber itu cukup unik dan cukup maksud saya situ luar biasa lah dia. Iya, betul. Berarti sedikit banyaknya ada mengambil contoh-contoh dari beliau itu walaupun tidak semua tapi saya sangat fans dengan beliau Andi F. Noya, presenternya Kick Andy. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya saya suka Najwa Shihab. Oh iya tahu. Najwa Shihab. Memang Mas Bro ini bukan cukup puas dengan menjadi seorang presenter seperti sekarang ini, tapi dengan kedua tadi yang diidolakan itu tetap melihat, tetap ada proses belajar, mencontoh yang seperti apa yang bagusnya diangkat yang sesuai. Nah, aduh seru sekali. Mungkin ada yang ingin disampaikan, terutama kepada teman-teman yang berada di luar sana, ketika punya keinginan berprofesi sebagai presenter seperti Mas Bro ini, apa yang perlu disiapkan? Baik, terima kasih. Jadi salah satu yang kita harus persiapkan untuk jadi seorang presenter yang handal itu sebenarnya sudah saya katakan tadi adalah kesehatan mental, kepercayaan diri, dan itu tadi kita harus menguasai wawasan yang luas dan juga tentunya dengan berbagai pengetahuan mulai dari sosial, budaya, politik dan sebagainya itu harus Anda tahu. Dan yang paling utama Anda harus banyak mencontoh presenter yang sudah sukses, yang sudah di televisi di tingkat nasional, dan tentunya jangan lupa terus membaca untuk memperbanyak wawasan kita dan memperluas wawasan. Wawasan kita supaya kita
tidak kalah dengan kita punya narasumber sendiri. Oke. Ya. Betul sekali. Aduh, luar biasa masukannya Ya. kepada teman-teman yang memang ada keinginan, Ya. ya paling enggak sudah ada bayangan yang disampaikan Ya. tadi dari ya Abang Darwis ini ya. Baiklah, ini terlalu banyak Mas Bro, Abang Ya. dan sebagainya. Ya, luar biasa. Baik, nah Ya. sekarang untuk dunia presenter, apa yang menjadi harapan Anda ke depannya? Untuk Sekaitan dengan dunia yang kita jalani sekarang sebagai Ya. seorang presenter, harapannya? Ya, ya pastinya harapan saya. Sekarang kan saya masih berkecimpung di pertelevisian Ya. daerah kan. Betul. Jadi saya berharap, ya ini mungkin agak muluk-muluk tapi Bukan, nggak apa-apa tidak ya. mungkin. Saya Ya. berharap ini saya bisa direktur untuk jadi presenter nasional. Wow, betul sekali. Iya. Untuk kedepannya. Iya, untuk kedepannya. Supaya Iya. paling nggak ini hanya batu loncatan. Iya. Karena kita dalam tahapan proses pembelajaran. Siapa tahu ini Iya. days suatu hari nanti Iya. ada yang ngelirik kita Iya. dengan kapasitas yang kita punya untuk bisa ke jenjang yang lebih Iya. tinggi lagi. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Iya. sering saya sebagai presenter di televisi, karena juga saya jadi MC loh. Oh iya. Master betul. of Ceremony ya. Iya. Ya seperti acara-acara ya kalau ada acara-acara panggung saya juga biasa diundang. Oh pasti. Iya. Berarti antara presenter dengan MC ini sudah menyatu. Iya. Oke, Tapi- sedikit keluar. Iya. Tapi berbeda. Ya, berbeda. nah itu yang saya maksud. Ya. Mada maksudkan itu boleh dibedakan ketika menjadi presenter bedanya dengan menjadi seorang MC di satu acara. Beda sekali. Oke, Ya, artinya dijelaskan sekalian. walaupun sebenarnya kalau secara ya kasat mata itu antara presenter dengan MC mirip, tapi sebenarnya pada pengerjaannya itu beda lah. Oke. Ya, jadi kalau kita jadi presenter itu tadi ada tekanan-tekanan khusus untuk dari segi bahasanya, dan juga kalau di MC tentu juga kita juga lihat acaranya, apakah itu acaranya formal, semi formal atau informal. Oh, seperti iya. itu. Jadi Mesti dikondisikan. Iya, dikondisikan. Jadi kalau acaranya contohnya kita berada di acara formal ya tentunya kita sifatnya formal. Iya, sifatnya formal itu bahasanya harus bahasanya Lebih- anggun. bahasanya Iya, anggun. betul. Iya. Dikondisikan. Iya, tapi beda kalau- dengan misalnya acara Iya. pesta party Iya, atau apa. pesta party kalau yang lebih saya senang sebenarnya itu acara informal. Informal. Itu bilang, Oh. halo. Lebih relax. Iya. Oke. Saya lebih senang kalau yang di panggung-panggung besar itu saya ditemani dengan teman juga sebagai Iya, MC satu MC, itu artinya paket paling gitu. paling saya senang Lebih hidup. itu lebih hidup. Lebih enjoy. Iya, lebih enjoy. Ya. Baik, nah, aduh luar biasa. Ya. Ya, berarti pengalaman Om Darwis ini Ya. di dunia presenter dan MC itu sudah dikatakan sudah luar biasa. Enggak Dan- juga. Iya. Ya, Dan baru menurut- biasa. Oke. Baru di luarnya. Oh belum ya, masih biasa. Iya, masih Belum, biasa. Iya. Tapi kan terkadang kita nggak bisa mengukur menilai diri sendiri. Iya. Hanya pandangan orang lain Iya. yang bisa melihat tingkat Iya. kelebihan kita. Baik, dan sekarang saatnya kita berpisah. Tapi jangan sebelum- dong. Belum itu, sebelum kita berpisah dengan teman-teman yang juga menonton Iya. channel kita bahwa apa yang disampaikan tadi oleh ya seorang presenter yang ya katakanlah skala kabupaten sudah sangat oke. Itu luar biasa sekali pengalaman yang sudah disampaikan kepada kita. Jadi siapapun Anda, teman-teman Anda yang di luar sana boleh Anda bercita-cita untuk menjadi seorang presenter dengan tentu yang seperti disampaikan tadi ya, bagian-bagian dari apa langkah yang perlu Anda persiapkan. Iya. Dan jangan lupa yang paling penting dari semuanya adalah satu tadi percaya diri, dan yang kedua tetap belajar dan belajar. Nah baiklah Pak Darwis, Madam terima kasih Iya. sudah mau hadir ya menjadi bintang tamu Madam kali ini, dan Madam berharap suatu hari nanti ketika ya Anda sampai ya ke meninggalkan Kabupaten Sidrap ya khususnya untuk menjadi MC ataupun presenter di luar sana ya satu kebanggaan buat kami, dan itu berharap Anda bisa sampai ke tujuannya. Insya Allah. Suatu hari nanti. Bukan begitu Pak Darwis? Siap. Oke. Baik, dengan ucapan terima kasih kita berpisah. Oke, baik. Demikianlah teman-teman enjoy saya perbincangan kami dengan seorang presenter
Oke, pada kesempatan ini dan kami berharap kita akan bertemu kembali di program berikutnya di channel MOBW bersama saya Madam Amira. Enjoy for happy life. Bye bye.